Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan terus semangat ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi stoikiometri dan titrasi asam basa. Nah, ini merupakan hasil presentasi yang dibuat oleh Karina Evianti 12 IPA 2 untuk perbaikan nilai kimia ya. Terima kasih banyak Karina ya. Nah, Karina ini kalau tidak salah merupakan angkatan keempat ya di SMA Negeri 2 Padalarang. Oke, semoga saat ini Karina makin sukses dan solehah. Amin. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagian stoikiometri kimia terlebih dahulu ya. Nah, jadi stoikiometri kimia itu adalah perhitungan dalam mata pelajaran kimia ya. Nah, perhitungan kimia dalam reaksi larutan antara lain ada molaritas. Molaritas adalah konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut tiap 1 liter larutan. Rumusnya bisa dituliskan M, penulisannya harus kapital ya, M-nya kapital, sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah liter larutan. Nah, karena mol itu sama dengan gram per massa relatif atau berat molekulnya, maka molaritas itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Volumenya itu harus dalam satuan mililiter. Kemudian kalau diketahui massa jenis atau rho ya, maka kita bisa mencari molaritas nih, M kapital ini sama dengan rho dikali 10 dikali kadar. Nah, kadar ini biasanya dalam persen dibagi mr. Yang kedua, molalitas. Nah, molalitas ini penulisannya atau lambangnya adalah M kecil, merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut dan dinyatakan dalam mol per kilogram. Nah, jadi dituliskan dalam rumus M penulisannya kecil sama dengan jumlah mol zat terlarut per 1 kg pelarut. Nah, karena mol tadi sama dengan gram per berat molekul atau mr ya, maka M sama dengan 1000 per P dikali gram per mr. Nah, P nya ini adalah massa pelarut dalam satuan gram. Biasanya pelarut berupa air. Oh iya, jika zatnya itu berupa unsur ya, bukan senyawa, maka mr-nya atau berat molekulnya itu dinyatakan dalam satuan AR, yaitu massa atom relatif. Oke. Selanjutnya pengenceran. Pengenceran itu digunakan untuk menambah volume suatu larutan tanpa mengubah jumlah molnya. Nah, jadi mol sebelum dan sesudah diencerkan itu tetap, sehingga rumusnya sama dengan V1 dikali M1 ya, itu volume dan molaritas sebelum diencerkan, sama dengan V2 dikali M2, yaitu volume dan molaritas sesudah diencerkan. Jadi molaritas itu kan mol per volume larutan. Jadi ketika kita mencari mol, maka tinggal volume dari larutannya dikali dengan molaritasnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang stoikiometri kimia dari buku yang telah Ibu tulis, yaitu buku Intisari Kimia, penerbit Pustaka Setia Bandung. Bagi kalian yang ingin mendapatkan buku ini, kalian bisa memperolehnya secara online ataupun dari toko-toko buku seperti Gramedia dan lain sebagainya. Satuan-satuan konsentrasi larutan antara lain yang pertama persen massa, dilambangkan persen M per M, yaitu massa zat
dibagi massa dalam larutan kemudian dikali 100%. Nah, contohnya ada larutan glukosa 20% massa per massa. Artinya dalam 100 gram larutan itu terdapat 20 gram glukosa. Maka sisanya 80 gram adalah pelarutnya atau air. Kemudian persen volume yaitu dilambangkan persen V per V, yaitu dari volume zat dibagi volume larutan dikali 100%. Contohnya larutan alkohol 70%, volume per volume. Artinya dalam 100 ml larutan tersebut terdapat 70 ml alkohol dan 30 ml air. Nah, alkohol yang dimaksud yaitu etanol C2H5OH. Lalu yang ketiga tadi sudah dipaparkan mengenai molaritas. Nah, yang keempat ada yang namanya kenormalan atau normalitas. Lambangnya adalah N kapital. Nah, normalitas ini menyatakan jumlah gram ekuivalen atau disingkat dengan GREK zat terlarut dalam setiap liter larutannya. Nah, gram ekuivalen ini sama dengan mol dikali valensinya. Jadi nanti normalitas itu sama dengan jumlah gram ekuivalen per volume dalam satuan liter. Misalnya pada asam H+, ya, HCl atau H2SO4, kemudian basa NaOH, BaOH 2 kali. Nah, maka yang dimaksud dengan valensi itu adalah jumlah H+ atau OH- pada senyawa tersebut. Maka kalau HCl jumlah valensinya sama dengan 1. Kalau H2SO4 jumlah valensinya sama dengan 2. Begitupun pada NaOH valensinya itu sama dengan 1 dan BaOH 2 kali itu valensinya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kemolalan atau molalitas tadi sudah dibahas ya. Lalu ada lagi fraksi mol. Fraksi mol merupakan perbandingan jumlah mol komponen-komponennya yang menyusun larutan. Contoh, suatu larutan terdiri dari zat A dan B. Maka fraksi mol zat A dilambangkan dengan X kapital A ya. Ini sama dengan mol A dibagi mol total, yaitu mol A ditambah dengan mol B. Kemudian kalau fraksi mol B ya berarti XB itu sama dengan mol B dibagi mol total. Nah, karena fraksi mol ini merupakan bagian ya, jadi perbandingan bagian-bagian atau komponen-komponennya, maka jika dijumlahkan itu sama dengan 1 atau XA ditambah XB sama dengan 1. Nah, ini contoh bagi larutan atau campuran yang terdiri dari 2 komponen. Nah, jika dalam larutan tersebut komponennya lebih dari 2, ada A, B, C, D, dan seterusnya, caranya sama saja. Nah, nanti ketika dijumlahkan itu tetap sama dengan 1 ya. Jadi nanti XA ditambah XB ditambah XC ditambah XD dan seterusnya itu sama dengan 1. Jadi dalam matematika itu fraksi mol itu seperti pecahan itu. Satuan fraksi mol ini biasanya digunakan pada materi sifat koligatif larutan di kelas 12. Nah, kemudian pengenceran. Tadi juga sudah dijelaskan tentang pengenceran ya. Jadi pengenceran dilakukan dengan menambah sejumlah tertentu pelarut atau air ke dalam larutan pekatnya atau molaritas yang besar sehingga diperoleh konsentrasi larutan yang diinginkan. Mari kita lihat contoh soalnya. Untuk membuat 100 ml larutan HCl 0,5 molar dari larutan pekatnya 12 molar, diperlukan HCl pekat sebanyak titik mililiter.
Maka kita menggunakan rumus pengenceran ya, M1 dikali V1 itu sebelum pengenceran akan sama dengan M2 dikali V2 setelah pengenceran. Kalau tadi Karina menuliskan V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Sama saja ya anak-anak. Nah, lalu sebelum pengenceran HCl-nya 0,5 molar dikali 100 ml. Nah, kemudian larutan pekatnya itu 12 molar. Maka nanti kita peroleh V2-nya itu 4,2 ml. Nah, jadi teknisnya kalian akan mengambil atau memipet larutan HCl pekat sebanyak 4,2 ml, kemudian ditambahkan air hingga volumenya 100 ml. Nah, itu setara dengan konsentrasi HCl sebesar 0,5 molar. Kali ini Ibu akan memberikan tutorial atau berbagi informasi bagaimana sih kita menghitung konsentrasi hidrogen peroksida yang diperlukan untuk membuat hand sanitizer. Nah, ada resep kan dari BPOM, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan, mengenai cara membuat hand sanitizer berbasis alkohol 96%. Nah, terus ditambah juga dengan hidrogen peroksida dengan konsentrasi 3%. Ternyata ketika Ibu cek di laboratorium sekolah, adanya hidrogen peroksida dengan konsentrasi 20%. Jadi, bagaimana kita membuat hidrogen peroksida yang 3% ini dari hidrogen peroksida 20%. Nah, kita mulai. Ya. Nah, rumus yang kita gunakan V1M1 sama dengan V2M2 ya. Jadi ini rumus pengenceran. V itu volume, M itu konsentrasi dalam satuan molaritas ya. Nah, sekarang M1-nya itu apa? M1-nya itu adalah molaritas yang kita peroleh dari hidrogen peroksida 20%. Perlu kalian ingat, 20% di sini maksudnya adalah 20 gram hidrogen peroksida dalam 80 gram air. Sehingga nanti totalnya 100 gram ya. Nah, karena massa jenis air itu sama dengan 1 gram per mili, maka 80 gram air ini ekuivalen dengan 80 mili air. Lalu, masih ingat dengan rumus molaritas? Ya, gram per ml-nya dikali 1000 per mili. Kita masukkan berarti gramnya 20 gram dibagi dengan mR dari hidrogen peroksida yaitu 34 dikali 1000 per 80. Maka kita dapat konsentrasi 1 M1 yaitu 7,3529 molar. Nah, sekarang bagaimana kita mencari molaritas yang kedua yaitu hidrogen peroksida 3%. Nah, 3% artinya 3 gram dalam 97 gram air ya. Nah, artinya ekuivalen dengan 97 mili. Ingat tadi massa jenis air itu sama dengan 1 gram per mili. Nah, maka kita masukkan kembali ke rumus molaritas. Kita dapatkan M2 3 dibagi 34 dikali 1000 per 97, maka molaritas yang kedua yaitu 0,9096 molar. Lalu kita ingin mengetahui kan berapa banyak mililiter yang diambil dari hidrogen peroksida 20%. Maka masukkan ke rumus V1M1 sama dengan V2M2. Atau rumus ini kalian kenal dengan nama rumus pengenceran ya. Nah, tinggal dimasukkan V1 dikali tadi ya, polaritasnya 7,3529 sama dengan 41,7 mili dikali 0,9096. Maka
kita peroleh 5,2 mili. Artinya apa? Untuk mendapatkan H2O2 3% sebanyak 41,7 ml, kalian tinggal mengambil 5,2 ml hidrogen peroksida yang 20%. Seperti itu.